Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari UPT SDN Karangketuk 2 Pasuruan. PP saya yaitu Bu Endang Ganeva Listiowati MPD. Tugas kali ini adalah demonstrasi kontekstual 1.1A6 CGP Angkatan 6 Filosofis Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang bangsawan Jawa, aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir di tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal tanggal 26 April 1959. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Semboyan Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan yaitu Ingarsu Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, sesama guru dan seluruh warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dari tengah, seorang pendidik harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Selanjutnya, dari belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro menuntun, trikon, dan budi pekerti. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu,
Tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Teori Trikon, teori yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergin, dan konsentris. Kontinu berisi harapan agar kaum muda dapat melestarikan kebudayaan asli Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sedangkan konvergin adalah upaya untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu istilah konsentris dipahami sebagai upaya untuk bersatu dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain secara global. Teori Trikon dapat diterapkan ke dalam berbagai unsur kebudayaan, baik yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, etika susila, estetika, dan seni, maupun dalam keterampilan hidup atau life skill. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi guru yang bersinergi dan melanjutkan cita-cita Ki Hajar Dewantara menuju profil pelajar Pancasila.